بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tafsir surah Al-Qadr ayat 1 sampai dengan 5. Sebagian besar ulama tafsir berpendapat surat Al-Qadr ini turun di Makkiyah, turun di Mekah, yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Adapun penamaan surat ini dengan Al-Qadr karena surat ini menerangkan keutamaan dan tingginya kedudukan Al-Quran yang juga diturunkan pada malam yang sangat mulia dan dinamakan Lailatul Qadr karena kedudukannya yang begitu agung dan mulia di sisi Allah. Oleh karenanya malam itu penuh dengan keberkahan. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Surah Ad-Dukhan ayat 3. Ibnu Katsir berkata, malam yang diberkahi itulah Lailatul Qadr yang terjadi pada bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Ibnu Abbas dan yang lainnya berkata, Allah telah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau di langit dunia secara langsung sekaligus. Jadi
Ibnu Abbas dan lainnya ini berkata, Allah telah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara langsung sekaligus, kemudian menurunkannya kepada Rasulullah secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang terjadi semasa hidupnya selama 23 tahun. Pemirsa yang dirahmati Allah, adapun yang berkenaan dengan asbabun nuzul ini sebab turunnya surat ini ya, maka tidak ada satupun riwayat sahihah, maksudnya riwayat yang sahih yang bisa dijadikan hujjah ataupun dalil. At-Tirmizi pernah menyebutkan sebuah hadis yang masih erat kaitannya dengan sebab turunnya surat ini. Sengaja dibawakan untuk menghapus persepsi buruk sebagian kaum muslimin terhadap sejarah pemerintahan Bani Umayyah. Jadi At-Tirmizi menyebutkan ya, ada sebuah hadis yang dikait-kaitkan dengan turunnya surat Al-Qadr. Nah, ini ditampilkan nanti di sini hadisnya. Untuk kita supaya kita bisa membandingkan itu, bahwa hadis yang diturunkan itu hadis yang mungkar gitu. Karena apa? Karena bisa menyebabkan cacatnya akidah dan manhaj kaum muslimin. Kenapa? Karena mengandung celaan terhadap salah satu sahabat Rasulullah yang mulia, yaitu siapa sahabat Rasulullah yang mulia itu? Yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan masa pemerintahan Bani Umayyah secara umum. Jadi hadis yang dikatakan Tirmizi ini dikaitkan dengan turunnya surat Al-Qadr. Ternyata hadis itu mencela salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Di dalam jami'nya At-Tirmizi menyebutkan sebuah riwayat lemah dengan sanadnya Al-Qasim bin Fadl Al-Khuddani dari Yusuf bin Sa'ad. Ia berkata, seorang berdiri menuju Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali ini anaknya Ali bin Abi Thalib, anaknya Ali bin Abi Thalib, mantunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau Al-Hasan ini cucunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau membaiat Muawiyah, jadi Al-Hasan ini setelah dia membaiat Muawiyah lalu berkata, engkau telah menghitamkan wajah-wajah kaum mukminin, atau wahai orang yang menghitamkan wajah-wajah kaum mukminin. Jadi ada seseorang itu berkata kepada
Al-Hasan bin Ali. Nah, Al-Hasan bin Ali yang mengatakan, engkau telah menghitamkan wajah-wajah kaum mukminin, atau wahai orang yang menghitamkan wajah-wajah kaum mukminin. Ini ditujukannya kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya. Nah, kemudian dijawab sama Al-Hasan bin Abi Thalib. Jadi Al-Hasan bin Abi Thalib berkata, janganlah mencelaku rahimakallah. Nah, jadi ditujukan kepada orang yang mencela, maksudnya mencela Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Janganlah mencelaku rahimakallah. Sesungguhnya Nabi pernah diperlihatkan keadaan Bani Umayyah di mimbarnya, dan hal itu membuatnya tidak senang. Maka turunlah, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, wahai Muhammad, yaitu sebuah sungai di surga, dan juga turun masa yang akan dikuasai Bani Umayyah sepeninggalmu, wahai Muhammad. Jadi hadis ini ya dikait-kaitkan dengan surat Al-Qadr, dan ternyata hadis ini mungkar ya. Nah, karena isinya mencela salah satu atau sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Al-Qasim berkata, maka kami hitung masa khilafah Bani Umayyah, dan memang tepat 1000 bulan, tidak lebih atau kurang sehari pun. Nah, ini dia mengatakan kepada mengkaitkan tadi ya surat Al-Qadr dengan hadis ini, mengkaitkan dengan masa khilafah Bani Umayyah tepat 1000 bulan, tidak lebih kurang, tidak lebih atau kurang sehari pun. Jadi Ibnu Katsir mengomentari hadis ini dan berkata ya, dan Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya meriwayatkan hadis ini dari jalan Al-Qasim bin Fadl, dari Yusuf bin Mazin, dan At-Tabari meriwayatkan dari jalan Al-Qasim bin Fadl dari Isa bin Mazin. Demikian katanya. Dan hal ini mengakibatkan hadis ini menjadi muttarib. Jadi hadis ini menjadi muttarib, wallahu a'lam. Maka hadis ini mungkarin. Jadi hadis ini mungkarun jiddan katanya ya. Hadis ini mungkarun jiddan, sangat mungkar, sehingga Imam Al-Hafiz Al-Hujjah Abul Hajjat Al-Mizzi berkata, ini hadis mungkar. Hadis mungkar ya. Jadi hadis mungkar ini lebih baik kita gak usah pakai aja dulu, kita tunda dulu, karena sebenarnya nggak ada hubungannya dengan surat Al-Qadr tadi ya, tapi dikait-kaitkan dengan surat Al-Qadr. Makanya dikatakan Al-Hujjah Abul Hajjat Al-Mizzi itu hadis mungkar katanya. Ibnu Katsir berkata, perkataan Al-Qasim bin Fadl Al-Khuddani bahwa ia telah menghitung masa kekuasaan Bani Umayyah, lalu katanya ia dapatkan tepat 1000 bulan, tidak lebih dan tidak kurang sehari pun,
adalah tidak benar. Nah, ini kan dibantah oleh Ibnu Katsir, perkataan Al-Qasim tadi ya, yang mengatakan dikaitkan dengan 1000 bulan itu dengan menghitung kekuasaan Bani Umayyah. Dibantah oleh Ibnu Katsir, ini tidak benar gitu ya. Karena sesungguhnya Muawiyah bin Abi Sufyan sudah berkuasa ketika Al-Hasan bin Ali menyerahkan kuasa dengan membaiatnya pada tahun 40 Hijriah. Nah, tahun 40 Hijriah ini setelah masa kenabian. Jadi sekitar ya 40 tahun setelah masa kenabian, setelah hijrahnya Nabi ya dari Madinah, 40 tahun Hijriah. Dan seluruh kaum muslimin membaiatnya pula, sehingga tahun itu dinamakan Amul, tahun ini dinamakan Amul Jamaah, di tahun Jamaah. Jadi hadis yang dikatakan Al-Qasim tadi ya, yang mengkaitkan dengan surat Al-Qadar, 1000 bulan tidak lebih dan tidak kurang sehari pun, adalah itu tidak benar ya. Yang dikaitkan dengan apa? Kekuasaan Bani Umayyah. Adapun kaum muslimin di Syam dan tempat lainnya, mereka tetap berada di bawah naungan khilafah Bani Umayyah. Tidak ada yang keluar dari kekuasaan Bani Umayyah, kecuali pada masa Abdullah bin Az-Zubair berkuasa di Haramain dan Al-Ahwaz dan sebagian wilayah sekitarnya selama kurang lebih 9 tahun. Nah, nanti ini dibahas dalam dalam sesi lain ya, ini masa kekhilafahan Muawiyah insyaallah. Akan tetapi pemerintahan Abdullah bin Az-Zubair masih tetap di bawah khilafah Bani Umayyah sampai akhirnya datang peristiwa perebutan khilafah Bani Al-Abbas pada tahun 132 Hijriah. Dengan demikian, masa kekhilafahan Bani Umayyah ialah 92 tahun, yang berarti melebihi 1000 bulan, karena 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi terbantahkan yang hadis yang dikatakan oleh Al-Qasim mengkaitkan dengan 1000 bulan itu kekuasaan Bani Umayyah. Itu tidak benar ya. Makanya dikatakan tadi hadis mungkar ya. Demikianlah seolah-olah Al-Qasim bin Fadl tidak menganggap perhitungan bilangan tahun kekuasaan Abdullah bin Az-Zubair, sehingga apabila memang demikian, maka apa yang dikatakannya adalah benar. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Dan di antara hal-hal yang menunjukkan dhaifnya hadis ini ialah hadis ini dibawakan untuk melakukan celaan terhadap daulah Bani Umayyah. Jika yang dimaksud seperti itu, maka tentu tidak perlu dibawakan dengan konteks semacam ini, karena sesungguhnya mengutamakan Lailatul Qadar di atas masa kekuasaan Bani Umayyah sama sekali tidak menunjukkan adanya pencelaan terhadap masa kekuasaan mereka. Karena sesungguhnya
sebagaimana sudah kita ketahui dari penjelasan di atas, ya, penulis maksudnya dari penjelasan di atas, Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia, dan surat yang mulia ini diturunkan dalam konteks memuliakan Lailatul Qadar. Maka bagaimana mungkin bisa dipahami Lailatul Qadar dimuliakan dengan pengutamaannya di atas masa khilafah Bani Umayyah yang tercela, sebagaimana dikandung hadis tersebut. Kemudian, adakah orang yang memahami bahwa yang dimaksud dengan 1000 bulan dalam ayat ini adalah masa khilafah Bani Umayyah, sedangkan surat ini adalah Makkiyah? Ini maksudnya surat yang diturunkan di Mekah. Nah, bagaimana mungkin makna alfi syahrin 1000 bulan dibandingkan kepada masa khilafah Bani Umayyah? Nah, logikanya gitu ya. Kira-kira inilah apa yang harus kita lakukan untuk meneliti. Nah, jangan sampai kita keliru memahami hadis, tidak mau meneliti atau tidak mau mengkaji, sehingga terjadi kekeliruan di dalam referensinya, ya. Wallahu a'lam. Sedangkan lafaz ayat maupun maknanya, ya, sama sekali tidak menunjukkan hal itu. Jadi enggak ada kaitannya dengan peristiwa kekhilafahan Bani Umayyah dengan surat Al-Qadar, karena dia surat Al-Qadar ini ada penafsirannya yang tersendiri. Ayat yang mulia yang penafsirannya harus diluruskan pengertiannya dan penjelasannya. Lagi pula mimbar Rasulullah yang tercantum dalam hadis ini baru dibuat di Madinah, ya. Jadi di Madinah setelah beberapa saat dari hijrahnya, maka jelaslah sudah semuanya ini sebagai dalil dan bukti doib dan mungkarnya hadis ini. Wallahu a'lam, ya. Pada ayat berikutnya Allah berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadr." Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Muhammad Amin Asy-Syinkiti berkata, pengulangan pertanyaan ini adalah sebagai pengagungan, seperti juga firman Allah, Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Itu artinya. Kemudian Allah berfirman, Lailatul Qadr khairu min alfi syahr. Ya, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ada sejumlah hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat ini. Di antaranya adalah dari Abu Hurairah, dia berkata, tatkala tiba bulan Ramadan, Rasulullah bersabda, telah datang pada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah memerintahkan kalian untuk berpuasa padanya. Pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka jahim ditutup, dan setan-setan diikat. Pada bulan itu terdapat Lailatul Qadar. Barang siapa yang terhalang dari
keutamaannya, sungguh dia telah terhalang. At-Tabari ya, At-Tabari dan Ibnu Katsir berkata, Sufyan Ats-Tsauri berkata, telah sampai kepadaku perkataan Mujahid, Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Ia berkata, amalan puasa dan sholat pada malam Lailatul Qadr lebih baik dari 1000 bulan. Jadi maksudnya seorang yang melakukan amalan puasa dan sholat pada malam itu atau malam Lailatul Qadr lebih baik dari 1000 bulan. Adapun maksud para ulama tafsir bahwa ibadah pada malam Lailatul Qadr lebih utama dari ibadah selama 1000 bulan, yaitu 1000 bulan yang di dalamnya tidak terdapat Lailatul Qadr. Syekh Albani berkata, dan di antara masa ada yang telah Allah jadikan seluruh amalan baik padanya lebih utama dari waktu-waktu selainnya, seperti pada 10 Zulhijjah malam dan malam Lailatul Qadr lebih baik dari 1000 bulan, yaitu seluruh amalan pada malam itu lebih utama atau baik dari amalan selama 1000 bulan tanpa Lailatul Qadr di dalamnya. Kemudian pada ayat berikutnya Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat, malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusannya, mengatur segala urusannya. Jadi pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Maksudnya pada malam Lailatul Qadr. Sebagian besar ulama menafsirkan Ar-Ruh adalah Jibril, dan sebagian lain menafsirkan dengan jenis malaikat lainnya, jadi Jibril dan malaikat lainnya. Dan firman Allah, biizni rabbihim min kulli amr, maksudnya ialah mereka, para malaikat, turun dengan izin Rabb mereka dengan segala sesuatu yang Allah tentukan pada tahun itu, dari masalah rezeki, ajal, dan perkara lainnya. Lalu di akhir surat Al-Qadr ini Allah berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maksudnya ialah pada malam Lailatul Qadr penuh dengan kebaikan dan keberkahan seluruhnya, selamat dari segala kejahatan dan keburukan apapun. Setan-setan tidak mampu berbuat kerusakan dan kejahatan sampai terbit fajar di pagi harinya. Demikian ini adalah perkataan sebagian besar ulama serta Mujahid, Nafi, Qatadah, Ibnu
bin Zaid, Abdurrahman bin Abi Laila dan lain-lainnya. Adapun menurut Asy-Sya'bi, dia berpendapat pada malam itu para malaikat memberikan ucapan salam kepada penghuni masjid-masjid yang beribadah di dalamnya sampai terbit fajar. Pemirsa yang dirahmati Allah, sekian dulu tafsir kita, yaitu surah Al-Qadr ayat 1 sampai 5. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.